Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Cifu tekankan meritokrasi sebagai dasar kepemimpinannya di Inter. Corriere dello Sport menyoroti pesan jelas dari Christian Cifu dalam konferensi pers jelang laga melawan Udinese, tidak akan melihat kartu identitas, riwayat karir, atau kontrak setiap pemain. Pesan dari konferensi pers kemarin jelas dan berlaku untuk semua. Untuk mendapat tempat di Inter asuhannya, setiap pemain harus bekerja keras dan konsisten, tulis media tersebut. Cifu menegaskan bahwa prinsip itu menjadi fondasi kepelatihannya. Ini adalah prinsip pertama yang saya pegang. Di antara satu pertandingan dan pertandingan berikutnya ada 4-5 sesi latihan di mana semua pemain wajib memberikan yang terbaik dan menaruh banyak tanda tanya pada diri saya. Para pemain harus berusaha membuat saya kesulitan lewat cara mereka berlatih dan berperilaku, baik di dalam maupun di luar lapangan, ujar Cifu. Ia menilai performa dalam pertandingan hanya menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan. Sumber ini menambahkan bahwa kompetisi internal menjadi kunci untuk menjaga intensitas tim, dengan selalu menjaga semua pemain dalam ketegangan, persaingan di dalam grup secara alami akan meningkatkan level performa. Inter hadapi raksasa bermodal besar Liverpool dan Arsenal di Liga Champions. Inter Milan akan menghadapi dua raksasa Liga Inggris, Liverpool dan Arsenal, pada fase Liga Champions musim ini. Laporan ini disampaikan Gazzetta dello Sport. Dalam undian yang digelar UEFA kemarin, Nerazzurri mengetahui 8 lawan yang akan mereka temui. Dari hasil tersebut, dua nama besar langsung mencuri perhatian, Liverpool dan Arsenal, dua klub Inggris yang dikenal dengan kekuatan finansial luar biasa. Musim lalu, Inter juga berjumpa dengan dua tim Liga Inggris. Saat itu, mereka bermain imbang 0-0 melawan Manchester City di laga pembuka, lalu berhasil mengalahkan Arsenal 1-0 di San Siro. Namun, untuk mengulang hasil positif atas The Gunners musim ini bukanlah tugas mudah. Arsenal telah berinvestasi besar dengan mendatangkan Martin Zubimendi, Victor Gyökeres, dan Eberechi Eze. Inter tetapkan harga tinggi untuk Fratesi di tengah minat Newcastle. Inter Milan dikabarkan tidak akan melepas David Fratesi ke Newcastle United dengan harga di bawah 45-50 juta euro. Hal ini dilaporkan Corriere dello Sport. Dalam beberapa hari terakhir, muncul kabar mengenai ketertarikan baru Newcastle terhadap gelandang berusia 25 tahun tersebut. The Magpies dilaporkan menjadikan Fratesi sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini tengah mereka, menjelang penutupan bursa transfer musim panas. Kontak awal dengan Inter disebut sudah dilakukan guna menyampaikan ketertarikan mereka. Namun, dengan waktu yang sangat terbatas sebelum bursa ditutup, Newcastle harus bergerak cepat jika ingin menuntaskan kesepakatan. Menurut laporan tersebut, Inter sebenarnya tidak berniat melepas Fratesi. Sebaliknya, gelandang internasional Italia itu dipandang sebagai bagian penting dari proyek Christian Cifu. Oleh karena itu, klub menegaskan hanya akan membuka negosiasi dengan nilai minimal 45-50 juta euro. Marseille berminat rekrut Pavard, tapi hanya dengan gaji yang lebih rendah. Rumor transfer Benjamin Pavard kembali mencuat, menjelang penutupan bursa musim panas ini. Bek Inter Milan itu kini masuk radar Olympique Marseille. Namun klub Liga Prancis tersebut hanya bersedia mengontraknya, jika ia bersedia menerima pemangkasan gaji. Menurut laporan Goal, Pavard tetap menjadi incaran serius Marseille, meski situasi transfernya tidak mudah. Inter Milan kabarnya siap melepas bek berusia 29 tahun itu jika ada tawaran yang cocok, mengingat statusnya yang tak lagi dianggap sebagai bagian vital dari proyek Inter. Sejak didatangkan dari Bayern Munich pada 2 musim lalu, Pavard memang sempat tampil menjanjikan bersama Nerazzurri. Namun, dengan rotasi skuad yang semakin ketat, Inter diyakini terbuka pada opsi menjualnya demi menyeimbangkan neraca keuangan. Beberapa klub telah dikaitkan dengan Pavard,
termasuk Galatasaray dari Turki serta ketertarikan dari Saudi Pro League. Bahkan, isu kepulangannya ke Liga Prancis juga mencuat. Lille sempat berminat, tetapi mundur karena nilai transfer dan gaji Pavard dianggap terlalu tinggi. Palacios tolak semua tawaran masuk, putuskan bertahan di Inter Milan. Bek Argentina, Thomas Palacios, dilaporkan menolak beberapa tawaran pada bursa transfer musim panas ini karena ingin bertahan di klub. Inter Milan berupaya melepas Palacios pada musim panas ini, meski sang pemain baru bergabung musim lalu. Sejak kedatangannya, ia belum benar-benar mampu tampil meyakinkan, tulis FCI Internews. Palacios sempat menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di AC Monza. Beberapa tujuan potensial sudah muncul untuk Palacios musim panas ini. Lanjut laporan tersebut, salah satunya adalah kepindahan ke Basel dengan status pinjaman plus opsi pembelian, tetapi transfer itu batal di tahap akhir. Kesepakatan dengan Santos juga sempat hampir terwujud. Santos telah mencapai kesepakatan dengan Inter dalam beberapa hari terakhir untuk peminjaman Palacios dengan opsi pembelian, ungkap sumber yang sama. Namun, sang pemain menolak kesempatan tersebut. Media Italia itu menyebut alasan Palacios menolak semua tawaran. Palacios tidak yakin dengan tawaran yang datang kepadanya. Sebaliknya, ia ingin bertahan di Inter dan berusaha merebut tempat di dalam tim, tulis laporan tersebut. Taremi tiba di Yunani, Inter mungkin masih bergerak di bursa transfer. Inter kembali melepas salah satu pemain yang tidak masuk dalam rencana teknis klub. Mehdi Taremi hari ini dijadwalkan berada di Yunani untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak bersama Olympiakos, tulis Libero dalam edisi terbarunya. Penyerang asal Iran itu menerima tawaran kontrak 2 tahun dari klub Yunani tersebut. Libero menambahkan detail terkait transaksi ini. Inter menerima 2,5 juta euro yang bisa saja dialihkan kepada pemain sebagai pesangon, setara dengan salah satu gaji yang masih tersisa setelah 2 bulan pertama sudah dibayarkan. Namun, transfer ini tetap menghasilkan keuntungan bagi klub, ungkap laporan itu. Dengan kepergian Taremi, Inter kini sudah merampungkan proses pelepasan seluruh pemain yang dianggap sebagai beban skuad. Sekarang Inter telah meringankan daftar pemain dari semua. Namun tetap waspada terhadap peluang di hari terakhir bursa, tulis media tersebut. Fokus manajemen kini tertuju pada kemungkinan kedatangan pemain baru bila muncul kesempatan. Inter Milan takluk 1-2 dari Udinese, kekalahan mengejutkan Nerazzurri di Meazza. Inter Milan harus menelan pil pahit di hadapan pendukungnya sendiri usai takluk 1-2 dari Udinese pada laga pekan kedua Serie A di Stadio Giuseppe Meazza, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Gol cepat Denzel Dumfries sempat membuka jalan, namun penalti keinginan Davies dan sepakan indah Arthur Atta membalikkan keadaan. Bagi Christian Cifu, ini menjadi ujian berat di awal musim setelah timnya sebelumnya menghancurkan Torino 5-0. Kekalahan di San Siro jelas menjadi pukulan, terlebih karena Inter sempat tampil dominan. Di sisi lain, kemenangan ini menjadi catatan bersejarah bagi Udinese, bermain tanpa beberapa pemain kunci seperti Maduka Okoye dan Matteo Palma. Mereka justru mampu memperlihatkan efektivitas serangan balik dan mentalitas tangguh di kandang raksasa Serie A. Kekalahan ini membuat Inter harus turun ke posisi 6 klasemen sementara Serie A, dengan raihan 3 poin dari 2 laga.